Halo, bertemu lagi dengan materi interaksi manusia komputer atau human computer interaction, dan juga adalah materi desain UI UX. Dan kita masuk pada materi tahapan testing sistem usability scale. Ya, jadi di sini proses evaluasi atau usability itu paling banyak digunakan di dunia user experience ya atau UX, yaitu System Usability Scale atau SUS. Nah, materi ini merupakan bagian dari pembelajaran digital kolaborasi pada mata kuliah Desain UI UX antara UPJ dengan Undira. Nah, dalam modul ini kita akan membahas apa itu SUS, lalu bagaimana cara kerjanya, bagaimana menghitung skor, lalu bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Tujuannya adalah agar kalian dapat memakai SUS secara mandiri dalam proyek desain, baik itu untuk mengevaluasi aplikasi, lalu website, maupun sistem digital lainnya. Nah, SUS atau SUS ini penting karena membantu kita memahami apakah produk yang kita buat mudah digunakan dan memenuhi harapan pengguna. Ya, pada slide ini kita masuk ke deskripsi mata kuliah ya. Nah, deskripsi mata kuliah kita ini mempelajari SUS sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kebergunaan suatu produk digital atau UI UX dalam hal ini melalui 10 pertanyaan skala Likert ya. Dengan SUS, kita bisa mendapatkan nilai kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana sebuah sistem mudah digunakan, efisien, nyaman bagi pengguna. Dalam modul ini juga kalian tidak hanya belajar teori, tapi juga melakukan simulasi perhitungan skor, menganalisis hasilnya, dan menerapkannya pada proyek yang nyata. Harapannya kalian mampu merancang perbaikan UX secara lebih terukur dan berbasis data. Nah, kita masuk ke layar outline pertemuan ya. Di sini dijelaskan alur pembahasan kita terkait sistem usability scale. Pertama, kita mulai dengan pengenalan SUS, yaitu memahami konsep dasar dan definisi dari sistem usability scale itu sendiri, apa yang diukur dan kenapa alat ini penting dalam UX atau untuk mengukur user experience. Kemudian kedua, kita melihat sejarah SUS, yaitu bagaimana SUS ini berkembang sejak tahun 1986 ya. Dan bagaimana akhirnya menjadi standar global dalam pengukuran usability. Dan yang ketiga, kita masuk ke bagian teknis, yaitu cara menghitung skor. Nah, di sini kita membahas langkah-langkah perhitungan dan bagaimana menginterpretasikan nilai yang dihasilkan. Berikutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan SUS. Nah, ini penting agar kita semua tahu kapan SUS ini cocok digunakan dan kapan perlu metode tambahan. Dan yang kelima, kita masuk ke panduan praktis, yaitu bagaimana menerapkan SUS dalam konteks proyek yang nyata, termasuk mengumpulkan data, membaca hasil, untuk melakukan perbaikan desain. Nah, dengan memahami struktur ini, maka kita akan lebih mudah mengukur alur materi dari awal hingga akhir ya. Baik. Nah, barangkali ada yang bertanya-tanya, bagaimana desainer dan peneliti UX ini mampu menciptakan produk yang mudah dan menyenangkan digunakan. Salah satu jawabannya adalah penggunaan alat ukur SUS ya. SUS memberikan gambaran cepat tentang tingkat usability sebuah produk dari sudut pandang pengguna. Walaupun sederhana, SUS sudah menjadi standar global untuk evaluasi usability. SUS pertama kali dikembangkan oleh John Brook ya pada tahun 1986. Walaupun awalnya dibuat untuk menilai sistem internal perusahaan, kini SUS dipakai sebagai alat ya di berbagai industri, termasuk kesehatan, pendidikan, e-commerce ya. Di mana SUS ini terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert dari 1 sampai dengan 5 ya.
Nah, tujuan pengukuran ini adalah untuk mendapatkan persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem yang kita desain. Nah, jadi di sini kita masuk ke dalam konsep SUS, kemudian alat pengukuran, dan walaupun sederhana, alat ini sudah digunakan luas selama bertahun-tahun ya, dalam menilai kemudahan penggunaan berbagai jenis sistem, mulai dari aplikasi mobile, kemudian website, hingga perangkat keras. Ya, jadi singkatnya, SUS ini membantu kita sebagai tim desainer untuk mendapatkan gambaran awal tentang tingkat usability sebuah produk secara cepat dan terukur. Ya, baik. Nah, mengapa SUS ini sangat membantu ya? Nah, kita bahas SUS ini bagaimana menjadi salah satu alat evaluasi yang paling populer dan banyak dipakai karena membantu yang sifatnya sederhana namun tetap menghasilkan data yang akurat ya dan yang kuat ya sebagai dasar untuk tim desainer mengukur bagaimana hasil desainnya di mata pengguna. Nah, dengan 10 pertanyaan, kita bisa mendapatkan gambaran cepat tentang bagaimana pengguna merasakan kemudahan atau kesulitan saat menggunakan sebuah sistem. Selain itu, SUS juga memberikan skor kuantitatif ya, bisa dijadikan sebagai benchmark, yaitu sebagai acuannya, baik untuk membandingkan misalnya dua versi produk, maupun membandingkan produk kita dengan standar industri yang lainnya. Nah, SUS juga cocok digunakan dalam proses desain iteratif ya, sebagaimana yang sudah kita implementasikan, yaitu dalam proses desain ini kita menggunakan metodologi Agile dan Scrum, yang proses desainnya dilakukan secara iteratif dan mudah diterapkan berulang kali untuk melihat apakah perubahan yang kita lakukan benar-benar meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi di sini walaupun SUS terlihat sederhana, tapi sangat efektif untuk membantu tim desain dalam mengembangkan dan memahami kualitas usability produk dari sudut pandang pengguna. Nah, kemudian kita masuk ke dalam 3 keunggulan utama kenapa SUS sangat banyak digunakan di dalam dunia UX ya. Nah, yang pertama adalah evaluasi berbasis pengguna. Nah, melalui SUS, kita dapat memastikan bahwa sistem atau aplikasi benar-benar kita kembangkan selaras dengan kebutuhan. Ya, jadi di dalam slide ini ada 3 keunggulan utama kenapa SUS sangat banyak digunakan dalam dunia UX design. Yang pertama adalah evaluasi berbasis pengguna. Melalui SUS, kita bisa memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang kita kembangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan harapan pengguna nyata. Jadi bukan hanya asumsi desainer atau developer. Kemudian SUS ini benar-benar berdasarkan persepsi dari penggunanya. Dan kedua adalah pengukuran kuantitatif, di mana SUS memberikan angka yang mudah dibandingkan baik antar versi produk maupun antar produk yang berbeda ya. Nah, dengan adanya data numerik ini, kita bisa memantau peningkatan disability dari waktu ke waktu secara objektif. Dan yang ketiga adalah SUS itu cepat dan sederhana karena hanya terdiri dari 10 pertanyaan dan sangat mudah diadministrasikan atau diolah ya datanya. Nah, proses pengumpulannya efisien baik dilakukan secara langsung maupun melalui survei online, sehingga cocok untuk evaluasi berulang dalam proses desain iteratif. Dan ketiga, keunggulannya ini membuat SUS menjadi alat yang favorit dalam proses evaluasi usability. Nah, berikutnya, manfaat lanjutan dari SUS ya. Selain keunggulan dasar yang kita tadi sudah bahas, maka SUS ini juga memiliki beberapa manfaat yang sangat penting dalam proses desain UX.
Yang pertama adalah mendukung desain iteratif. Karena SUS cepat dan sederhana, kita bisa melakukan pengujian usability secara berulang. Setiap kali ada perubahan desain, maka kita bisa segera mengukur apakah perubahan itu benar-benar membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Nah, ini sangat mendukung proses iterasi yang cepat dalam pengembangan produk digital. Yang kedua adalah SUS mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan data konkret berupa skor yang langsung menggambarkan kualitas usability system, dan dengan data ini tim dan juga stakeholder bisa membuat keputusan yang lebih tepat, ya. Terutama kita harus menentukan area mana yang perlu diperbaiki terlebih dahulu untuk dampak yang paling besar, gitu ya. Dampaknya misalnya terhadap bisnis. Dan yang ketiga adalah SUS meningkatkan kolaborasi. Nah, hasil SUS menjadi semacam bahasa bersama antara desainer, developer, manajer produk atau product owner, gitu ya, dan bahkan pengguna. Karena SUS ini berbasis angka, semua pihak bisa melihat masalah usability secara objektif tanpa debat subjektif. Nah, hal ini memperkuat kerjasama tim menjadi lebih baik dan mempercepat perbaikan produk. Jadi manfaat lanjutan ini membuat SUS bukan hanya alat evaluasi, tapi juga alat strategis dalam pengembangan user experience. Nah, pada slide ini kita masuk ke dampak strategis dari SUS. Nah, bagaimana SUS bukan hanya membantu evaluasi teknis, tapi juga mendukung keputusan strategis dalam pengembangan produk atau bisnis perusahaan. Yang pertama adalah konsistensi evaluasi, ya. Karena SUS bersifat standar, maka hasilnya dapat digunakan dari waktu ke waktu pada berbagai sistem secara konsisten. Nah, ini membantu kita menjaga kualitas usability agar tetap stabil meskipun produk terus berkembang. Nah, yang kedua adalah SUS membantu menghasilkan feedback pengguna yang lebih mudah dikumpulkan. Formatnya lebih ringkas dan familiar dan membuat pengguna lebih nyaman memberikan pendapat tentang pengalaman mereka. Nah, hasilnya kita mendapat insight penting tanpa harus melakukan survei panjang. Yang ketiga, SUS ini mendukung alokasi sumber daya, ya. Dengan melihat skor usability, maka tim dapat mengidentifikasi fitur atau bagian mana yang bermasalah, kemudian yang mana yang butuh prioritas perbaikan. Nah, ini sangat penting agar sumber daya, desain, dan pengembangan digunakan secara efektif. Dan yang terakhir adalah aplikasi cross industri, ya. Nah, SUS ini bukan hanya untuk aplikasi atau website, tapi juga digunakan di dunia medis, di e-commerce juga ya terutama, lalu di dunia pendidikan seperti halnya kita, dan banyak industri yang lainnya. Artinya, SUS ini adalah alat evaluasi yang sangat fleksibel, bisa beradaptasi dengan kebutuhan berbagai sektor. Jadi, dampak strategisnya membuat SUS menjadi layak dijadikan alat utama dalam evaluasi usability dalam jangka panjang.